Relasi suami, istri, dan anak diikat di dalam ikatan yang kudus, yaitu di dalam Tuhan. Ini adalah dasar pondasi yang seharusnya dimiliki oleh keluarga Kristen. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Eklesia domestika atau gereja rumah tangga, atau dapat dikatakan bahwa keluarga adalah gereja kecil, persekutuan orang yang dikuduskan Tuhan, tempat pertama setiap orang untuk belajar dan menghayati iman kepada Tuhan. Keluarga menjadi tempat setiap orang ditempah untuk dapat menghayati iman, kasih sayang, kedamaian, belas kasih, kelemah lembutan, kesabaran. Maka demikian juga hal yang dapat kita lihat melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, tentang bagaimana kita sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah mengenakan manusia baru, bahwa dalam sikap dan dalam perbuatan kita kepada sesama dan kepada orang lain, semuanya haruslah diawali dari lembaga yang terkecil, yaitu keluarga. Penampakan umat yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus akan dimulai dari orang yang terdekat, yaitu keluarga. Maka dalam keluarga kita akan ditempah untuk mengenal kasih pengampunan daripada Tuhan. Maka disinilah kita diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana suami dan istri dan juga anak sebagai keluarga yang dikuduskan oleh Tuhan. Yang pertama, kepada istri dikatakan kepada istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jika dikatakan seorang istri tunduk kepada suami, bukan artinya istri itu lebih rendah dari suami, tetapi justru disitulah kehormatan sebagai seorang istri, bahwa seorang istri itu dapat memperlihatkan dan juga menjadi pengajaran tentang sikap ketaatan kepada Tuhan. Tidak hanya istri, tetapi juga kepada semua anggota keluarga mengetahui bagaimana kerendahan hati, bagaimana menghormati, bagaimana menghargai. Tunduk kepada suami bukan artinya suami adalah raja atau penguasa yang harus ditakuti. Namun tunduk di sini bahwa setiap istri itu memperlihatkan sikap penghargaan yang penuh kasih, kelemah lembutan, pengampunan. Seorang istri yang memperlihatkan kerendahan hati sebagaimana juga diperlihatkan Kristus kepada kita. Sehingga melalui sikap seorang istri, maka semua orang dalam keluarga itu dapat mengenal dan belajar bagaimana Yesus yang merendahkan dirinya bagi keselamatan manusia. Kemudian yang kedua, kepada suami. Dikatakan kepada suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di Efesus 5 ayat 25 dikatakan bahwa kasih seorang suami kepada istri adalah seperti kasih dan pengorbanan Kristus. Penghayatan seorang suami tentang kasih Tuhan Yesus akan nyata juga di dalam sikapnya terhadap istrinya. Bagaimana seorang suami menghayati kasih pengorbanan Tuhan Yesus, maka demikian suami juga berbuat kepada istrinya. Semua orang di dalam keluarga dapat melihat melalui seorang suami atau bapak sebagai bagaimana hangatnya, lembutnya kasih daripada Tuhan. Bukan orang lain dari luar rumah kita yang dapat mengajarkan bagaimana kasih itu, tetapi justru itu didapatkan daripada sosok suami atau sosok bapak atau sosok ayah. Maka jika kita memahami, dapatlah kita melihat bahwa baik suami maupun istri memiliki tugas panggilan masing-masing di dalam keluarga untuk menyatakan kehadiran Tuhan dan juga pengajaran Tuhan melalui sikap dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah kepada anak. Dikatakan kepada anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketaatan seorang anak yang dimaksud di situ bahwa seorang anak yang memiliki hati yang mau untuk diajar,
mau menerima hikmat, mau menerima didikan. Sebagaimana yang tertulis di Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ketaatan anak kepada orang tua menjadi indah di dalam Tuhan, karena disitulah terkandung janji Tuhan kepada setiap anak untuk memperoleh masa depannya. Keluarga itu menjadi sekolah yang pertama di dalam pembentukan kepribadian seseorang. Maka dari keluarga seorang anak akan mendapatkan hal-hal yang mendasar tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Dan salah satu adalah pengenalan akan iman kepada Tuhan. Pengajaran, kebiasaan, sikap yang ditunjukkan oleh orang tua menjadi bahan ajar bagi anak-anaknya di dalam pembentukan karakternya. Maka kita diingatkan supaya orang tua tidak mengajar terlampau keras atau mengajar anaknya bukan dengan kekerasan, yang justru hal itu akan membuat anak menolak atau anti daripada pengajaran. Orang tua di dalam pengajarannya kepada anak-anaknya dibutuhkan kesabaran yang tanpa lelah tetap mengisi kehidupan anaknya dengan hal yang berkenan kepada Tuhan. Melalui orang tua, seorang anak itu akan mengenal kasih, pengampunan, iman, pengharapan, pengajaran. Orang tua tidak selalu dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan, contoh, tiruan yang baik. Maka kerendahan hati, saling menghormati, saling mengasihi, dan ketaatan inilah yang menjadi kesatuan di dalam keluarga Kristen. Ini adalah berkat rohani dari Tuhan yang dimiliki oleh keluarga Kristen. Relasi suami istri dan anak diikat di dalam ikatan yang kudus, yaitu di dalam Tuhan. Ini adalah dasar pondasi yang seharusnya dimiliki oleh keluarga Kristen untuk seterusnya melangkah. Bisa kita jauh di dalam hubungan kita dengan orang lain. Dengan dasar inilah, dengan pondasi inilah awal untuk kita dapat menyikapi setiap tantangan, setiap godaan yang datang dari luar untuk yang bisa mungkin merusak kedamaian, ketenangan daripada keluarga kita. Dan inilah firman Tuhan mau menyapa kita, bahwa melalui firman Tuhan ini kita mau diajar bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab, memiliki tugas panggilan yang diberikan oleh Tuhan sebagai keluarga Kristen, sebagai manusia baru yang telah dikuduskan oleh Tuhan.